Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai SQL Server. Kali ini kita akan membahas mengenai insert into select. Jadi insert into select merupakan sebuah fitur yang dimiliki oleh SQL Server ketika kita ingin memasukkan data dari tabel lain ke tabel yang sudah kita bikin. Tentu saja ketika melakukan insert into select itu juga data harus kita sesuaikan. Perintah dasarnya kurang lebih seperti ini. Insert, nah kita bisa menggunakan top ya. Mau berapa persen into ke dalam tabel yang kita mau input ya. Kemudian query-nya. Nah, kalau misalkan kita mau membuat insert into, kita harus create dulu sebuah table. Ini contohnya kita create dulu table. Nah, setelah create table baru kita lakukan insert into table yang kita punya. Kemudian fieldnya apa aja. Nah, dari field itu kita baru tentukan isi dari tabel yang mau kita masukkan. Nah, oke, kita akan coba contohkan ya. Nah, kita masih menggunakan database latihan 1. Nah, kita akan memanfaatkan tabel barang ya. Selectnya salah. Select. Oh. Select. Select bintang from barang. Nah, barang di sini ini barang memiliki beberapa item ya. Nah, misalkan kita ingin memasukkan nama barang, kemudian jumlah dan harga. Nah, kita bisa sebelum kita input data ini, kita bikin dulu tabelnya. Create table, misalkan barang backup ya. Nah, isinya apa aja? Misalkan ID integer, primary key, primary key, kemudian identity 1,1. Nah, kemudian di sini ada nama barang. Ini varchar 50. Kemudian ada jumlah. Ini integer, kemudian harga ini money. Oke. Seperti ini. Kita pertama jalankan dulu run. Nah, ini berhasil. Nah, setelah itu kita definisikan insert. Insert into. Nah, yang udah kita bikin tadi barang backup. Nah, fieldnya kita sebutkan nama barang, jumlah, harga. Nah, seperti ini. Setelah ini tidak perlu kita mendefinisikan value ya. Kenapa kita tidak mendefinisikan ID? Karena ID ini auto increment ya. Nama barang, jumlah, harga. Setelah ini kita jalankan. Nah, ini sudah berhasil ya. Kita select bintang from barang backup yang ini. Kalau kita jalankan, nah ini sudah kita pindahkan ke dalam tabel barang backup. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan kita ingin menambahkan data pada hasil join. Nah, kita akan coba contohkan, ini sudah oke ya. Kita akan truncat dulu. Truncat
tabel barang backup. Nah, kita terncet dulu supaya nanti mulai lagi dari satu ya. Nah, setelah terncet kita coba alter tabel barang backup. Nah, kita akan add nama kategori. Nah, ini varchar 50 ya. Kita tambahkan satu lagi nama brand. Ini varchar 50 juga. Oke, ini kok salah. Varchar 50. Oke. Ini kita jalankan. Nah, sudah jalan. Kalau kita lihat, nah ini sudah ada nama kategori dan brand. Nah, kita akan coba di sini joinkan dulu ya. Ini setelah harga kita tambahkan nama kategori, kemudian nama brand. Nah, ini kita aliaskan B, inner join barang kategori C on B dot kategori ID sama dengan C dot kategori ID. Nah, ini ambil dari kategori, nama kategori ya. Kita definisikan di sini nama kategori. Oke, kita joinkan lagi dengan brand, inner join brand A on A dot brand ID sama dengan B dot brand ID. Nah, kita tambahkan satu lagi nama brand ya, ini. Oke, ini sudah. Nah, ini sudah kita inner join kan ya. Nah, kita bisa juga melakukan backup dari inner join, dari hasil join ya. Kita jalankan. Ini sukses, kita bisa lihat datanya. Nah, ini sudah berhasil. Nah, kita juga bisa menggunakan top ya. Tadi kan di perintah dasarnya ada top. Kita terncet dulu. Terncet tabel barang backup. Kita terncet dulu. Nah, sudah berhasil. Nah, kita di sini tambahkan top. Nah, ingat ketika kita mendefinisikan top yang tanpa persentase itu harus berada di dalam kurung ketika kita melakukan select into ya, insert into select ya, misalkan top 3. Nah, kalau misalkan kita tidak definisikan dalam kurung seperti ini akan error. Kita run, oh bisa juga, masih bisa. Nah, di versi yang 2008 ini tidak bisa, harus di kurungkan di sininya. Nah, di versi yang 2019, caranya versi 2019 sudah bisa ya. Kita coba select. Nah, ini datanya sudah ada 3. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita bisa melakukan insert into select ya. Jadi insert into select kita bisa gunakan juga untuk tabel yang sudah join ataupun dengan menambahkan batasan top ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.